Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ruli. Di sini kita akan mulai belajar tentang pertemuan kedua tentang dasar-dasar kreativitas. Untuk bab kedua, kita harus memahami konsep industri kreatif. Karena kita bekerja di bidang seni, ya seni musik dan seni perfilman, kita harus memahami apa sih itu industri kreatif. Untuk indikator kita menguasai bab ini, kita wajib bisa menjelaskan konsep industri kreatif, mencontohkan konsep industri kreatif, menganalisis konsep industri kreatif, dan menelaah konsep industri kreatif. Pertama kita harus tahu apa sih industri kreatif. Industri kreatif bisa disebut juga dengan sebuah aktivitas ekonomi yang terkait dengan menciptakan atau penggunaan pengetahuan informasi. Jadi seni musik dan perfilman jurusan kita itu termasuk bagian dari industri kreatif. Di Indonesia industri kreatif disebut juga ekonomi kreatif. Tercipta karena keterampilan yang dimiliki individu baru untuk menciptakan kesejahteraan. Industri kreatif hasil kreativitas. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas itu juga dikatakan industri kreatif. Tidak hanya seni musik dan perfilman, tapi juga banyak industri kreatif yang ada di Indonesia. Jadi industri kreatif itu juga sangat penting sebagai YouTuber dan lain-lain itu sebagai hiburan. Terus contohnya lagi adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah menjadi barang yang berguna. Contohnya membuat tas dari bahan plastik daur ulang. Jadi banyak banget industri kreatif, dan itu juga bisa menopang ekonomi negara. Banyak banget sektor industri kreatif. Yang pertama ada sektor arsitektur. Jadi desain bangunan itu bagian dari industri kreatif. Untuk kita sendiri nantinya kita bisa belajar seni arsitektur menggunakan aplikasi 3D Max atau Blender. Jadi kita bisa memanfaatkan hal itu sebagai sektor industri kreatif yang bisa kita buat di di bab-bab yang akan datang, atau mungkin di kelas 3 kita bisa kok belajar itu animasi 3 dimensi. Terus sektor periklanan. Nah, ini sektor periklanan itu adalah istilahnya makanan untuk jurusan seni musik dan jurusan produksi siaran program televisi. Di sektor periklanan bisa kalian ketahui sendiri bagaimana iklan yang ada di radio, iklan yang ada di televisi, iklan yang ada di YouTube, semua iklan-iklan tersebut bisa kok kita handle. Jurusan kita nantinya itu bisa kok menghandle sektor periklanan, industri kreatif. Jadi kita harus memahami berbagai sektor yang bisa kita lakukan ketika kita masuk ke dalam jurusan ini. Terus sektor pasar barang seni, ada juga sektor kerajinan. Segala sesuatu yang kreatif bisa masuk ke sektor industri kreatif. Jika kalian punya pasar barang seni, contohnya itu tadi, kalian membuat ukiran-ukiran dari batok kelapa atau membuat segala sesuatu yang kayu yang diukir sehingga membentuk sesuatu yang indah atau karya sebagai barang seni, itu juga termasuk bagian dari industri kreatif. Selanjutnya sektor kerajinan yang tadi saya contohkan, mendaur ulang sampah sehingga menjadi perabot rumah tangga yang berguna, itu juga termasuk bagian dari industri kreatif. Lalu sektor desain, di mana jurusan multimedia atau mungkin jurusan yang lain, sektor desain juga bagian dari industri kreatif. Jadi apa sih sekarang yang nggak butuh desain? Dari banner pasti semua orang butuh banner kayaknya untuk saat ini. Penjualan apapun pasti di depannya ada bannernya. Jadi sektor desain juga bagian dari industri kreatif.
desain undangan, desain kartu pelajar, mungkin kalender, dan banyak lainnya. Jadi industri kreatif itu bisa masuk ke hampir segala lini bidang. Lalu sektor fashion, untuk para perancang busana, untuk jurusan program televisi sendiri nantinya bakal ada mata pelajaran tata rias dan busana, dimana kita nanti bakal belajar tentang fashion, dari cara make up, cara penggunaan kostum yang tepat, dan lain-lain. Nah, ini nanti juga bisa kalian masuk ke sektor tersebut. Maka dari itu, untuk program studi ganda di jurusan program studi televisi dan film itu sangat luas sektornya. Hampir semua sektor industri kreatif itu bisa kita masuki di sana. Nah, selanjutnya ada sektor video, film, dan fotografi. Ini adalah makanan utamanya jurusan PSPT ya. Jadi saat ini lagi boomingnya YouTuber atau mungkin kreator-kreator film pendek. Jadi kalian bisa kok masuk ke sektor ini. Hanya perlu kalian meningkatkan belajar lagi dan lagi. Selanjutnya ada sektor kuliner. Sektor kuliner ini adalah masakan. Jadi gimana masakan-masakan itu atau mungkin minuman itu bisa menjadi booming. Contohnya kemarin itu yang pernah jadi booming itu adalah es kepal Milo. Nah, itu juga salah satu industri kreatif yang bisa booming, walaupun hanya sesaat, tapi mohon maaf. Oke, tapi itu benar-benar bisa menjadi hal yang apa ya, bisa berimbas pada sektor ekonomi kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang sektor industri kreatif berbasis teknologi. Yang pertama itu adalah sektor industri permainan. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau games sudah menjadi salah satu sektor yang hampir semua orang membutuhkannya. Game yang ada di Indonesia itu juga bagian dari sektor industri kreatif berbasis teknologi. Jadi sangat luas banget cakupan dari industri kreatif. Untuk sektor industri permainan berbasis teknologi, sektor industri kreatif berbasis teknologi sendiri di SMK Mambaul Ulum itu bakalan dipelajari di jurusan multimedia. Jurusan multimedia bakalan membuat games nantinya. Kalau untuk jurusan perfilman mungkin kita bisa membuat konsepnya, atau jurusan seni musik juga bisa membuat konsep di industri permainan. Selanjutnya sektor industri musik. Nah, ini yang cocok banget nih bagi yang jurusan seni musik. Jadi sektor industri kreatif berbasis teknologi di bagian musik ini udah beneran bisa bombastis lah istilahnya, dari ngover lagu lalu ditaruh di media sosial sampai ketika ada acara pasti juga orang bakalan butuh seorang pemusik untuk menghibur acara. Nah, ini juga bagian dari sektor industri kreatif. Nah, penggunaan teknologi di sini itu termasuk gitar listrik, setelah itu keyboard, lalu vokal dan lain-lain yang di arrangement. Pokoknya itu masuk ke sektor industri musik. Jadi saya harap untuk yang jurusan seni musik nih ya, besok masuk ke sini ya, sektor industri kreatif, industri musik. Selanjutnya adalah sektor industri layanan komputer dan perangkat lunak. Kalau kalian masih belum memahami, ini seperti ada seorang broker atau mungkin sejenisnya lah. Jadi dia menyediakan keamanan sebuah akun sehingga tidak bisa diretas oleh orang. Jadi ini musuhnya anti hacker. Ada hacker lalu ada anti hacker, atau mungkin istilah lainnya ini secara singkatnya adalah dia adalah pencipta antivirus. Kalau untuk di Indonesia sendiri yang sampai mendunia itu antivirus Smart EV, atau mungkin kalian bisa menyebutnya SmartDAV. Itu adalah contoh sektor industri layanan komputer dan perangkat lunak yang dari Indonesia yang sampai booming di dunia, SmartDAV. Selanjutnya adalah sektor industri pertelevisian. Kalau kalian lihat semua acara di televisi itu adalah hampir semuanya
itu adalah butuh kreativitas tingkat tinggi. Jadi sektor industri kreatif itu bisa masuk hampir semua lini. Terus hal-hal yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif. Jadi kreativitas itu selalu berkembang dari zaman dahulu. Dari yang pertama kreatif itu menggambar di pinggir-pinggir gua, itu sudah mulai ada kreativitas di dalam diri manusia. Sehingga lalu menggambar lagi di atas batu, lalu menggambar di atas kulit binatang, di atas pelepah pohon dan lain-lain. Semuanya itu kreativitas itu semakin hari itu semakin maju, sampai pada puncaknya saat ini kita itu bisa istilahnya melakukan apapun di dalam sebuah benda kecil yang bernama handphone. Jadi apapun bisa kita lakukan di sana. Nah, yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif yang pertama adalah kreativitas. Ingat, manusia itu otaknya nyaris tidak ada batasnya, jadi kreativitasnya itu nggak ada batasnya. Jadi setiap hari, setiap waktu itu bakal ada terus barang-barang baru, kreativitas baru yang ditemukan. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah kemajuan teknologi. Seperti yang saya bilang tadi, gimana kemajuan teknologi juga dalam penerapannya di industri kreatif itu juga sangat berpengaruh. Jadi kemajuan teknologi itu juga sangat mempengaruhi perkembangan industri kreatif. Selanjutnya adalah media sosial. Contohnya kemarin yang sempat booming itu tadi yang saya contohkan, es kepal Milo. Dia sempat booming di media sosial. Jadi media sosial sebagai bahan beriklan gratis untuk menciptakan sebuah konsep baru. Oke, tetap jaga semangat belajar dan kesehatan kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.